Salam budaya, lestari budaya. Salam budaya. Salam budaya, lestari budayaku. Ya. Pada kesempatan kali ini kita masih bersama Sanggar Keris Mataram yang pada kesempatan kali ini kembali menggelar pagelaran Mahakarya Keris Kamarogan Nusantara. Pada kesempatan ini kami kedatangan tamu istimewa kita jauh-jauh dari Jakarta, seorang pengamat, pemerhati dan juga pelestari keris Nusantara. Beliau lebih dikenal dengan Pak Bo, meski nama aslinya adalah Pak Jimmy Haryanto. Selamat malam. Selamat malam. Baik, kita pada kali ini akan menggunakan bincang-bincang singkat seputar pengetahuan terhadap keris. Nah, sesuai dengan kesempatan ini, kami ingin mencoba mengulik pada kesempatan yang sama untuk kembali bersama-sama membicarakan tentang pelestarian khususnya seni tradisi budaya Tosan Aji. Baik Pak Bo, Ya. menurut jenengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di Sanggar Keris Mataram hari ini dan mencoba menampilkan pameran tentang keris Kamarogan seperti apa? Ini salah satu pameran yang saya kira terbaik dalam beberapa bulan ini ya, karena nomor satu adalah tematis dan temanya itu menarik. Yang kedua itu menarik. Dan kenapa kok saya katakan menarik itu karena salah satu genre keris yang banyak disukai orang itu adalah keris-keris yang berkinatah, bertinatah ya, istilahnya sebetulnya tepatnya itu tinatah. Nah, ada banyak memang tafsiran mengenai keris tinatah, tapi apapun itu bisa dilihat dari berbagai sisi yang menarik. Misalkan dari estetika itu juga menarik ya, apalagi sekarang ini benar-benar apresiasi orang terhadap keris itu lebih banyak estetika. Berbeda misalkan dari mungkin ya di era-era nenek moyang kita dulu akan berbeda. Tetapi setidaknya ini akan ini menarik sekali karena sisi estetika itu menarik di dalam menonjol di dalam keris-keris yang bertinata. Nah, selain estetis itu juga mengandung nilai histori yang cukup tinggi, cukup menarik ya, karena keris-keris kinatah itu mulai banyak dikembangkan pada era-era Mataram Sultan Agung. Ya, pada saat itu Sultan Agung kan memberi semacam apresiasi terhadap prajurit-prajuritnya, perwira-perwira perangnya, terus juga dari kalangan bangsawan Mataram waktu itu, menurut wawacan tertulis itu karena penumpasan mereka, kalau versi Mataram disebutnya pemberontakan ya, pemberontakan di Pati ya, di Pragolo itu. Nah, mereka bukan bangsawan tetapi mereka berjasa, diberi anugerah tinatah, dan tinatah itu macam-macam tergantung dari kepangkatan ya. Dari kepangkatan mereka. Nah, itu mulai saat itu mulai dimaknai ya yang namanya tinatah. Kalau dulu sebelum mungkin era Sultan Agung itu tinatah itu bisa jadi untuk menetralisir daya, dan salah satu cara menetralisir daya buruk dari keris itu adalah memberi tindik. Itu juga terjadi di era-era misalkan di era Pajajaran di Jawa Barat ya. Itu tindik itu diberikan pada senjata mereka yang pusaka mereka yang bernama kudi. Itu berapa itu pakai tindik di bagian mata, dan juga ada hiasan-hiasan serasah emas di serasah, dan juga ini sekaligus di kayak digrafir gitu ya, digrafir dengan emas. Nah, pada era Mataram Sultan Agung itu menariknya kan bukan untuk menetralisir, tapi untuk memberi tanda jasa pada pada mereka yang berjasa terhadap Mataram. Terus akhirnya sesuai dengan kepangkatan itu kan ada yang diberi, misalkan Gajah Singo itu kan di bawah Gonjo itu ada kinatah gajah dan singo ya kan, yang artinya tuh sebetulnya itu semacam
apa namanya itu, semacam penanda itu, penanda Jabatan. kalender sebetulnya. Tetapi juga bisa melambangkan gajah itu lambang pati, singo itu lambang Mataram. Gajah ngiwar sama satunya itu singo itu gertak, aum geram itu ya. Itu adalah gertak Mataram. Nah, itu dimaknai tersendiri oleh Sultan Agung dengan memberi sengkalan, tetapi juga memberi makna terhadap peristiwa yang terjadi antara Pati, Ragulopati dan Singo Mataram tadi. Nah, kepangkatannya ditaruh di hiasan-hiasan berupa lung, ya kan? Ada lung, ada yang murni lung, ya. Lung, dan lung itu juga ada gradasinya. Ada lung potro, ada lung anggrek gitu kan, ada berbagai tumbuhan gitu. Tapi yang tertinggi kan lung anggrek gitu. Di sini ada. Kemarin saya lihat ada, dan itu salah satu yang saya lihat terbagus dari pameran ini adalah lung anggrek itu, dan kebetulan dapurnya itu Megantoro. Dan dapur itu sudah langka. Juga hiasannya itu lung anggrek gitu. Ini salah satu yang terbaik di sini. Nah, itu yang bisa bisa dipelajari atau paling tidak bisa dilihat oleh generasi masa sekarang yang suka keris, bahwa di sini itu dipamerkan beberapa artefak yang sebetulnya saya bilang artefak ya, karena tidak semuanya memang artefak, tapi ada artefak yang sebetulnya berharga sekali. Baik. Nah, seperti itulah itu, seperti itu. Nah, artinya kan ada pemaknaan kembali dari Kinatah yang tadinya mungkin sebagai tindih ya, sebagai penetralisir, tetapi oleh Sultan Agung dipakai untuk penanda zaman, dan juga diberikan tidak hanya pada orang-orang yang levelnya tinggi, tapi juga prajurit pun dikasih. Nah, itu saya kira yang menarik dari tema pameran ini. Baik, sebagai peralihan dari ahli kuasa zaman, tadi jenengan juga menyebutkan bahwa ini bagian dari sebuah peradaban. Dan keris-keris yang ditampilkan adalah juga keris-keris yang juga memiliki sejarah dan latar belakang yang sama. Padahal kita tahu bahwa keris itu penuh dengan seri dan cerita tentang teknologi, pengetahuan, dan juga tentang seni. Nah, menurut Anda sendiri, sejauh ini bagaimana teman-teman itu menghargai atau betul-betul melakukan sesuatu sehingga artefak ini mempunyai nilai? Karena mohon maaf, kami sendiri sampai hari ini itu kekurangan sekali tentang data, dan ini menjadi suatu hal yang penting hari ini dalam proses pengetahuan dan transfer ilmu kepada teman-teman lain. Bagaimana itu? Nah, apa nilai yang seperti ditanya dari pameran ini misalkan ya. Pameran ini kan menampilkan keris-keris yang semuanya di Kinatah dan temanya Kamarogan. Memang tidak semuanya Kamarogan, artinya kan ada yang temanya itu pakai Ganan Batoro, ada segala macam ya. Tetapi setidaknya Kamarogan itu orang langsung pikiran mereka itu, asosiasi mereka itu ke keris yang Kinatah. Nah, apa manfaatnya untuk masa ini? Saya kira manfaatnya ya ini, Kinatah itu tidak mudah dibuat. Dan tidak semua orang bisa membuat, tidak semua orang yang bisa membuat keris itu bisa membuat Kinatah. Nah, tadinya tidak banyak. Dulu di Jogja itu mungkin pada era-era sekitar 20 tahunan yang lalu atau 30 tahun lalu, itu hanya ada 1 atau 2 orang yang bisa. Tapi sekarang generasi penerusnya itu bisa. Dan garap mereka itu sudah dibilang cukup bagus. Terus ini kan menghidupkan kembali suatu karya seni yang sebetulnya sudah lama hampir punah ini. Bayangkan seorang yang mempunyai keahlian menatah emas di dalam keris, itu kan tidak banyak pasti. Nah, sekarang itu kan berkembang, sekarang ada di mana-mana sebetulnya. Di Madura sudah lama ada, dan juga di tempat lain ada yang bisa berkinatah. Di Solo juga dulu ada, saya kenal beberapa orang yang jago kinatah, dan itu adalah keahlian langka yang sekarang ini menurut saya ya, kalau saya ditanya apa manfaatnya dari pameran ini, ya mengangkat kemampuan yang hampir hilang dimakan zaman tadi. Baik. Nah, itu saya kira menarik, dan siapapun pasti akan tertarik kalau itu emas ya. Gitu, saya kira itu.
Lantas sebagai pengamat bagaimana ketika Anda melihat bahwa keris-keris yang ditampilkan ini tentu bicara tentang proses peralihan waktu. Tadi saya katakan bahwa akan memiliki gaya masing-masing. Karena kita lihat dari era Mataram kuno sampai masuk ke era Mataram baru. Menurut panjenengan sendiri, apakah ada semacam perbedaan khusus tentang mungkin teknik pola garap atau mungkin teknik sampai dalam purwan kinata? Seperti ya, apa itu? Ada sekali, ada perbedaan ya. Keris-keris yang tua dulu itu tidak selalu emas kinatahnya. Ada juga diberi tinatah kuningan. Terus ada beberapa logam yang dipakai. Malah ada yang perunggu juga ada. Artinya waktu itu menjadi semacam tindik. Nah, setelah Sultan Agung ini kan dipakai tidak hanya untuk estetika, tapi juga untuk apresiasi terhadap jasa warga Mataram yang berjasa terhadap negaranya. Nah, itu kan suatu pemaknaan yang luar biasa. Nah, setelah Mataram berkembang lagi menjadi estetika. Jadi menjadi salah satu nilai tambah dari keris. Begitu diberi kinatah, nilainya membubung tinggi. Itu kalau dilihat dari kacamata masa sekarang ya. Istilahnya kalau di kinatah lalu pasti akan lebih PY lah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu saya kira ada beberapa perkembangan yang semuanya tercakup dalam pameran kali ini, dalam tema pameran kali ini. Baik. Terus menurut Anda bagaimana ketika sekarang ada perbedaan antara para kolektor yang menyukai keris-keris Kamarogan lama dengan sekarang dengan keris-keris Kamarogan baru? Bagaimana menurut Anda? Saya kira tidak perlu dipersoalkan, artinya dipertentangkan ya, karena kinatah baru itu juga berkembang pada saat ini. Sebetulnya waktu itu ada seorang dari Solo yang dia itu sangat suka dengan kinatah baru dan akhirnya membuat keris baru, membuat kinatah baru dan menciptakan dapur-dapur baru dan juga ornamen-ornamen baru di kinatah. Waktu itu luar biasa sekali saya lihat ya. Ini sudah mulai berkembang. Terus yang lama ya mereka bermain dengan cerita. Misalkan kalau Gajah Singo itu cerita pada era Sultan Agung, terus diberikan pada perwira-perwira ya, pangkatnya itu kan yang menengah, pangkat menengah. Kalau yang lung tadi yang bangsawan dan juga yang lebih tinggi. Ya saya kira seperti itulah, apresiasi boleh-boleh saja, yang baru tidak masalah. Terus yang lama juga itu yang menghargai yang menghargai sejarah, menghargai karya nenek moyang. Saya kira semua bisa, artinya tidak masalah untuk saat ini ya. Tidak masalah. Baik, budaya memang akan selalu berubah mengikuti zamannya, dan kita juga akan memberikan satu titik dalam hal ini adalah perubahan, karena semua ini adalah bagian dari perjalanan dari peradaban yang kita bilang peradaban keris di Nusantara. Lantas bagaimana dengan Anda melihat hari ini peran teman-teman ini yang beralih dari mulai menyukai keris dan akhirnya mengoleksi keris dan akhirnya memiliki keris, yang sampai hari ini saya lihat masih banyak orang belum tahu sebenarnya, karena keris lebih banyak dimaknai sebagai bagian dari sesuatu yang sangat mistik, sesuatu yang sangat magic dan klinik. Bagaimana itu? Nah, setelah pengakuan UNESCO tahun 2005, pertumbuhan minat itu begitu cepat, dan bahkan dalam waktu kurang dari itu kan 2005 ya. Sekarang berapa? 18 tahun. 18 tahun ya. 18 tahun itu kemajuannya luar biasa. Artinya kan apresiasi terhadap keris itu bukan semata-mata disukai oleh orang tua. Boleh dibuktikan itu kalau melalui media sosial. Itu boleh dibuktikan setiap grup-grup yang membahas mengenai keris. Itu dalam statistiknya usianya, kalau saya kebetulan punya grup juga ya di Facebook itu 60%, 70% itu anak muda. Muda itu saya katakanlah sekitar 25, ada yang 23 malah, 25 sampai 40, usia produktif manusia itu ya. Itu suka keris. Yang penggemar keris di grup saya itu
sekian 60-70% itu naik turun itu seperti itu. Apa namanya, kebanyakan usianya sampai 40 gitu. Terus 40-50 itu nomor 2. Justru yang sepuh itu sekarang paling kecil. Artinya menurut Anda penjenjangan ini sudah mencapai target dari sasaran ya? Artinya Saya dalam kira proses ya. pewarisan generasi begitu ya? Iya, saya kira pengakuan UNESCO itu sangat berpengaruh sekali terhadap minat dan juga perkembangan teknologi ya, teknologi media ya, media sosial terutama ya, itu membantu sekali apresiasi anak-anak muda terhadap keris. Ini bisa dibuktikan, bisa dicari di runut ya, setiap grup yang membahas mengenai keris, bahwa sebagian besar yang berceloteh di situ, berdiskusi di situ, dan bahkan berdiskusi keras gitu ya, itu rata-rata anak muda. Justru yang sepuh malah tidak berdiskusi di situ. Saya kira itu positif sekali gitu. Ya. Saya mau lari sedikit ke keberadaan kita hari ini, kan juga ada Undang-Undang Pemujaan Kebudayaan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah di tahun 2017. Di situ jelas disebutkan bahwa kita harus menguatkan sisi perlindungan, sisi pengembangan, sisi manfaatan, dan tentunya pembinaan dalam konteks pelestarian. Nah, apa yang menurut Anda dirasa sangat perlu dan urgent hari ini untuk bersama-sama agar keris ini tetap kita bisa eksis dan mengikuti apa yang disampaikan oleh UNESCO sebagai bagian dari pelestarian? Nah, kalau hal ini saya setuju dengan salah satu bukan statuta ya, tapi salah satu di dalam proposal UNESCO dan akhirnya disetujui oleh UNESCO pada tahun 2005 itu, bahwa Indonesia perlu melakukan revitalisasi terhadap keris. Nah, ini sudah terjadi dan bisa dilihat gitu loh. Pameran frekuensinya cukup tinggi, bisa dikatakan 2 minggu sekali itu ada pameran. Itu kalau yang teman-teman dari Senapati sudah melakukan, dan juga dari organisasi lain misalkan seperti SNKI atau beberapa teman yang independen gitu ya, mereka melakukan itu. Kalau dihitung-hitung itu setahun itu sudah cukup banyak frekuensinya, bisa dikatakan setiap bulan ada pameran. Itu saya kira bagus sekali ya. Terus juga anak-anak muda ini sekarang mulai tertarik sebetulnya, kalau menurut pengamatan saya, mereka merasa penasaran bagaimana sih keris ini sebetulnya dibikin. Ya. Dan itu dilihat, itu yang di pesalen yang independen itu, termasuk di Jakarta juga ada satu di Taman Mini ya. Itu anak-anak muda dan mereka melakukan eksperimen keris, dan mereka tertarik terhadap keris tidak hanya bentuk dan warisan yang sudah sepuh, tetapi membuat baru keris. Baik. Itu kan menarik itu. Betul. Terus yang paling menarik lagi menurut saya adalah keris itu sudah dilirik oleh oleh akademi. Jadi sudah menjadi kurikulum akademis, dan bahkan di Institut Seni Surakarta itu sudah ada kriya logam yang menggarap keris, dan mereka sudah melahirkan sarjana perkerisan. Nah, itu saya kira sudah suatu yang suatu kemajuan, dan itu upaya nyata untuk revitalisasi keris seperti yang sebetulnya dituntut oleh UNESCO. Baik. Bukan dituntut, tapi dibahas di UNESCO itu. Baik, tadi kita bicara tentang revitalisasi. Sekarang pertanyaan kemudian beralih, bagaimana dengan persoalan regulasi? Regulasi mengenai keris di Indonesia. Ya, oke. Sebetulnya kalau dilihat dari fakta yang terjadi di lapangan, Indonesia itu masih lebih lunak dibandingkan negara sekitar kita, misalkan Singapura dan Malaysia. Kenapa seperti itu? Karena kalau di Singapura dan Malaysia, yang namanya keris itu termasuk two-edged weapon. Two-edged weapon itu senjata yang memiliki 2 sisi tajam. Saya kira tidak mudah untuk memasukkan keris di sana. Anda membawa keris ke Singapura atau ke Malaysia harus memiliki surat, dan harus ada kelengkapan dokumen yang memadai. Kalau di Indonesia mau terbang kemana, asal dimasukkan di bagasi, beres. Itu bisa ke seluruh Indonesia. Itu bisa. Ya. Saya kira di sini masih lebih lunak. Meski demikian, juga masih ada
apa namanya itu risiko yang dihadapi oleh pekeris-pekeris atau penggemar keris atau bahkan teman-teman yang aktivitasnya di bursa keris adalah sering ditangkap polisi, ya kan? Ya artinya polisi tidak salah karena mereka kan melihat itu sebagai senjata tajam. Nah, itu yang memang harus kita secara aktif jemput bola dari asosiasi atau dari dari persatuan-persatuan keris untuk cepet-cepet memberi memberi bantuan kepada teman-teman yang kena perkara seperti itu. Jadi relatif masih lebih ringan kalau dibandingkan di negara tetangga sekitar kita. Baik. Gitu. Saya kira itu. Ya, begitu mungkin kira-kira bincang-bincang kita dengan Pak Jimmy Haryanto atau dikenal dengan Pak Bo, seorang pemerhati, pengamat dan juga pelestari keris. Namun sebelum kita tutup perbincangan kali ini, saya mau minta satu statement kunci terhadap pagelaran Mahakarya Keris Kemarga Nusantara yang penting bisa disampaikan. Silakan. Iya, saya kira sudah benar kali ini dilakukan pameran yang tematis. Nah, tematis itu artinya tidak hanya sekedar tema yang yang bombastis, bukan, tapi tema yang menggiring orang untuk berpikir atau tertarik ke suatu hal yang memancing mereka untuk menggali lebih jauh. Nah, kali ini kan disebut pameran keris Kamarogan ya. Itu langsung orang tertarik, oh ini Kamarogan itu pasti pakai emas. Pakai emas. Di samping itu juga apa sih sebetulnya atau kenapa sih di keris dikasih emas gitu kan? Orang lama-lama kan akan tertarik terhadap hal yang baru ini ya. Hal yang baru itu artinya tema yang menurut saya baru ya, tema pameran yang baru. Nah, ini ya, harusnya dikembangkan seperti ini setiap kali ya. Baik. Setiap kali harus dikembangkan karena Senapati termasuk perkumpulan atau serikat yang banyak menampung penggemar keris dan juga mereka yang berbisnis keris. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Kurang lebih begitu dari kami. Terima kasih lagi kepada Pertamina Gas Negara dan juga pendukung kami dari Senopati Nusantara, dari Paguyuban Tosan Aji Mertikarto Yogyakarta, dan juga dari Dalam Punakawan Yogyakarta. Kurang lebih begitu dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Salam budaya, lestari budaya. Salam budaya.